Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Zakir NIM 22086066. Saya perwakilan dari Prodi Pendidikan Olahraga. Saya di sini akan membuat tugas proyek akhir tentang dasar-dasar ilmu pendidikan, konsep-konsep pemikiran pendidikan klasik dan modern, relevansinya. Latar belakang pendidik bukan hanya soal pengajari atau belajar bersama. Pendidikan memiliki acuan dalam pendidik serta teori-teori pendidik yang diajari dalam mata kuliah ilmu pendidikan. Rumusan masalah 1. Apa pengertian dari teori pendidik? 2. Apa saja aliran-aliran pada teori pendidik klasik? 3. Apa pengertian teori pendidik modern? 4. Apa saja aliran pada teori pendidik modern? Yang kelima, bagaimana implikasi teori pendidik klasik dan teori pendidik modern? Tujuannya 1. Untuk mengetahui pengertian dari teori pendidik klasik. Yang kedua, untuk mengetahui aliran-aliran pada teori pendidik klasik. 3. Untuk mengetahui pengertian dari teori pendidik modern. 4. Untuk mengetahui aliran-aliran pada teori pendidik modern. Yang kelima, untuk mengetahui implikasi teori pendidik klasik dan teori pendidik modern. Manfaatnya 1. Bagi penulis, pembuatan makalah ini telah memberikan berbagai pengalaman bagi penulis, seperti pengalaman untuk mengumpulkan bukan dari berbagai sumber yang ada. Di samping itu, penulis juga mendapat ilmu untuk memahami dan menganalisis materi yang ditulis dalam makalah ini. Yang kedua, bagi pembaca yang membaca adalah makalah ini akan dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengertian dari pendidik klasik dan modern, serta jenis-jenis aliran pada pendidik klasik dan modern. Pembahasan teori pendidik klasik. Teori pendidik klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidik berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. 1. Aliran empirisme. 2. Aliran nativisme. 3. Aliran naturalisme. 4. Aliran konvergensi. Aliran empirisme berletak dari Leukenradium yang mementingkan simulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan. Aliran nativisme berletak dari Lobonisme tradision yang menekankan kemampuan dalam diri anak. 1. Faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. 2. Faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Aliran
Naturalisme. Nah, aliran naturalisme merupakan teori yang menerima nature, alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia. Aliran konvergensi. Perintis aliran konvergensi adalah William Stem, seorang ahli pendidik bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan bagi maupun pembawaan buruk. Teori pendidik modern. Pendidik modern merupakan pendidik yang sejalan dengan usaha manusia sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Teori humanisme. Sidirjo mengatakan teori pendidik modern pertama adalah teori humanisme. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.